Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kerangka PPL di SDN 1 Kebenaran Kidul, kami akan menyampaikan hasil tugas UTS dalam mata kuliah pemahaman didik dan pembelajarannya tentang modifikasi modul ajar fase C atau kelas 5 di SDN 1 Kebenaran Kidul. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Arina Kusuma Dewi. Yang kedua, Ika Safira Pratiwi. Yang ketiga, Fitriani. Yang keempat, Gani Sangsang Harimun. Yang kelima, Ika Nur Julianti. Yang keenam, Sarifah. Aspek yang dimodifikasi yang pertama, informasi umum. Kedua, tujuan pembelajaran. Ketiga, sumber belajar. Keempat, kegiatan pembuka. Yang kelima, kegiatan inti. Yang keenam, kegiatan penutup. Yang ketujuh, pelaksanaan asesmen. Yang kedelapan, pengayaan dan remedial. Yang kesembilan, kriteria dan rubrik pembelajaran. Dan yang ke-10, refleksi guru dan refleksi peserta didik. Aspek yang dimodifikasi pertama yaitu informasi umum. Sebelum dimodifikasi ada 5 komponen, yaitu nama penyusun Irfan Adi Kusuma SPD, instansi atau sekolah SDN 1 Kebenaran Kidul, jenjang atau kelas SD kelas 5, alokasi waktu 4 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan, tahun pelajaran 2023 atau 2024. Sesudah dimodifikasi, terdapat 7 komponen, yaitu nama penyusun Irfan Adi Kusuma SPD, instansi atau sekolah SDN 1 Kebenaran Kidul, fase atau kelas C kelas 5, mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial, elemen magnet listrik dan teknologi kehidupan, alokasi waktu 3 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan, tahun pelajaran 2023 atau 2024. Pada bagian tujuan pembelajaran, sebelum dimodifikasi tujuan pembelajarannya yaitu memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, setelah dimodifikasi dengan memberikan rumus ABCD yaitu audience, behavior, condition, and degree. Melalui eksperimen, peserta didik mampu memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, sumber belajar. Sebelum dimodifikasi, sumber utamanya yaitu buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD, sedangkan sumber alternatifnya buku pendamping IPAS Cemara. Nah, setelah dimodifikasi, sumber utamanya tetap yaitu dengan buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD, sedangkan sumber alternatifnya 1. Buku pendamping IPAS Cemara. 2. Video pembelajaran mengenai materi, magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Selanjutnya pada kegiatan pembuka sebelum dimodifikasi sebagai berikut. Dan setelah dimodifikasi, pertama, guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu. 2. Guru memberi salam pembuka dan menyiapkan psikis peserta didik dengan menanyakan kabar serta perasaannya hari ini. 3. Guru dan peserta didik berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 4. Guru menyiapkan fisik peserta didik dengan memeriksa kehadiran peserta didik, memeriksa kebersihan kelas, dan meminta peserta didik untuk menyiapkan perlengkapan belajar. 5. Peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat peserta didik. 6. Guru mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya. 7. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. 8.
Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada kegiatan inti fase pertama orientasi masalah sebelum dimodifikasi sebagai berikut. Dan setelah dimodifikasi, pertama, guru menyajikan video pembelajaran mengenai materi magnet. 2. Peserta didik menyimak video pembelajaran yang disajikan oleh guru. 3. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik diajak untuk bertanya dengan diajukan pertanyaan. Menurut kalian, apakah magnet dapat dibuat? Pada fase 2, merumuskan masalah sebelum dimodifikasi sebagai berikut. Dan setelah dimodifikasi, pertama, peserta didik dikelompokkan menjadi kelompok kecil dengan jumlah 4 anggota setiap kelompok. 2. Peserta didik diminta untuk merumuskan masalah terkait video pembelajaran yang telah diamati. 3. Peserta didik dan guru menyepakati rumusan masalah yang akan dibahas. 4. Setiap kelompok menerima lembar kerja percobaan dari guru. 5. Peserta didik mendengarkan pengantar singkat tentang aktivitas percobaan yang akan dilakukan. Dalam modul ajar, belum terdapat fase 3, yaitu merumuskan hipotesis. Jadi, setelah kita modifikasi menjadi peserta didik diminta membaca materi magnet pada buku siswa atau LKS. Sebelum membaca, peserta didik memprediksi energi magnet. 2. Secara berkelompok, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis atas rumusan masalah yang telah dibuat. Pada fase 4 mengumpulkan data sebelum dimodifikasi sebagai berikut. Dan setelah dimodifikasi, pertama, peserta didik diarahkan untuk menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. 2. Peserta didik dilatih untuk membaca instruksi percobaan secara mandiri di lembar kerja. 3. Secara berkelompok, peserta didik melakukan percobaan mengenai magnet. 4. Selama aktivitas percobaan, guru dapat berkeliling mengawasi langkah kerja serta membantu memberikan pengarahan kepada peserta didik yang membutuhkan. Jika percobaan dilakukan secara berkelompok, pastikan setiap peserta didik mendapat gilirannya. Pada fase 5, menguji hipotesis sebelum dimodifikasi sebagai berikut. Dan setelah dimodifikasi, pertama, secara berkelompok, peserta didik membandingkan hasil analisis dengan hipotesis yang telah dirumuskan. 2. Setelah menguji hipotesis, peserta didik diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Pada fase 6, merumuskan kesimpulan sebelum dimodifikasi sebagai berikut. Dan setelah dimodifikasi, pertama, secara berkelompok peserta didik merumuskan kesimpulan. 2. Peserta didik diarahkan untuk mempresentasikan hasil percobaan kelompoknya. 3. Setelahnya, lakukan pembahasan bersama. 4. Lakukan penguatan dengan mengarahkan peserta didik membaca mengenai sifat magnet pada belajar lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah pada kegiatan penutup. Sebelum dimodifikasi, ada 4 langkah. Yang pertama, peserta didik membuat resum secara kreatif dengan bimbingan guru. 2. Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan pemahaman terhadap materi. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Kemudian, setelah dimodifikasi menjadi 6 langkah. Yang pertama, peserta didik mengerjakan evaluasi yang sudah disiapkan guru. Kemudian yang kedua, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal yang belum dipahami. 4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik untuk mengingat kembali dan menguatkan pelajaran yang telah diperoleh di sekolah. 5. Peserta didik bersama guru menyanyikan lagu daerah dengan judul Gundul-Gundul Pacul. Kemudian yang keenam, kegiatan belajar ditutup dengan doa,
dipimpin oleh siswa. Kemudian, untuk pelaksanaan asesmen ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kali ini yang pertama saya akan membahas penilaian sikap sebelum dimodifikasi. Yang pertama ada non-tes, lalu ada lembar observasi penilaian sikap. Kemudian setelah dimodifikasi, penilaian sikap terdiri dari yang pertama, melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif. Yang kedua, melakukan penilaian antar teman atau teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik sebagai penilai terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Kemudian yang ketiga, mengamati refleksi peserta didik atau melakukan evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian, pelaksanaan asesmen yang kedua, yaitu pada penilaian pengetahuan sebelum dimodifikasi, yaitu tes tertulis. Kemudian setelah dimodifikasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis dilengkapi dengan 1. Kisi-kisi soal, soal lembar kerja peserta didik, kunci jawaban soal, dan pedoman penskoran dan penilaian soal. Kemudian pelaksanaan asesmen yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan sebelum dimodifikasi. Ada unjuk kerja, lalu lembar observasi penilaian keterampilan. Kemudian setelah dimodifikasi, penilaian keterampilan terdiri dari yang pertama, presentasi atau peserta didik melakukan presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Lalu ada proyek hasil kerja peserta didik. Kemudian portofolio digunakan untuk melihat kemajuan dan perkembangan setiap peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada pengayaan. Sebelum dimodifikasi, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Setelah dimodifikasi, pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kompetensi dasar atau KD. Kemudian, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Lalu, berdasarkan hasil analisis penilaian peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi. Remedial. Sebelum dimodifikasi, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP atau capaian pembelajaran. Setelah dimodifikasi, remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capai kompetensi dasarnya atau KAD-nya belum tuntas. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan hasil analisis penilaian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi kriteria penilaian dari modul ajar yang dibuat oleh Pak Ervan Adikusuma dengan mata pelajaran IPAS, di mana sebelum dimodifikasi, penilaian berbasis proses dan penilaian akhir. Untuk penilaian proses berupa catatan atau deskripsi kerja saat diskusi kelompok, sedangkan penilaian akhir skor nilai 10 sampai dengan 100. Namun sesudah dimodifikasi, terdapat 4 penilaian, yaitu penilaian proses, penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan.
Penilaian proses merupakan catatan atau observasi peserta didik selama kegiatan diskusi kelompok. Untuk penilaian sikap, pengamatan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru menuliskan penilaian pada jurnal penilaian sikap peserta didik, baik sikap positif dan sikap negatif. Untuk selanjutnya, penilaian keterampilan, hasil akhir dari keterampilan peserta didik menjelaskan dalam presentasi. Untuk penilaian pengetahuan, hasil akhir terhadap lembar evaluasi peserta didik dengan skor maksimal 100. Karena kriteria penilaian dilakukan modifikasi, sehingga dalam rubrik penilaiannya juga dimodifikasi untuk kemudian ditambahkan rubrik penilaian sikap, baik ketika presentasi ataupun selama proses pembelajaran berlangsung, serta rubrik untuk penilaian pengetahuan. Ini adalah rubrik penilaian sebelum dimodifikasi, di mana rubrik penilaian hanya terdapat penilaian presentasi saja. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil modifikasi rubrik penilaian presentasi atau keterampilan, di mana dalam item penilaian ditekankan pada pemahaman penyampaian ketika presentasi. Untuk rubrik penilaian sikap, baik ketika presentasi ataupun untuk mengisi jurnal sikap positif dan negatif peserta didik, dapat dilihat dalam slide berikutnya. Rubrik penilaian akan membantu guru dalam kegiatan refleksi pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung kepada peserta didik. Pada rubrik penilaian sikap pada saat presentasi, yang dinilai adalah kerjasama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif kepada audiens dengan kriteria sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, cukup dengan skor 2, dan kurang dengan skor 1. Untuk lembar penilaian sikap peserta didik dalam bentuk jurnal, guru dapat menuliskan sikap positif dan sikap negatif peserta didik pada kolom yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, guru dapat membuat kesimpulan pada sikap peserta didik yang telah diobservasi tersebut. Kemudian, untuk rubrik penilaian pengetahuan, terdapat 6 soal yang harus dikerjakan oleh siswa, di mana setiap soal diberikan bobot skor 10, sehingga untuk nilai akhirnya diperoleh rumus, jumlah skor yang diperoleh dibagi 6, kemudian dikalikan dengan 10. Selanjutnya mengenai modifikasi pada refleksi pembelajaran. Yang pertama, refleksi guru. Pada slide kali ini, sebelum dimodifikasi, refleksi guru hanya terdapat 2 kolom yang berisi pertanyaan dan kolom kedua berisi jawaban. Kemudian, setelah dimodifikasi menjadi seperti ini. Dengan menambahkan kolom yang berisi sudah saya lakukan tetapi belum efektif, masih perlu saya tingkatkan lagi. Pada sebelumnya, kolom pertanyaan terdapat perubahan menjadi pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan pembelajaran. Kegiatan refleksi guru ini penting bagi guru. Salah satu manfaatnya adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri, profesi, dan membuat siswa berhasil dalam belajar. Kemudian yang kedua mengenai refleksi peserta didik sebelum dimodifikasi, hanya berisi pertanyaan saja dan belum mengarah ke sasaran, yaitu peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya modifikasi pada refleksi peserta didik ini. Hasilnya sebagai berikut. Dengan menambahkan kolom sudah saya lakukan tetapi belum maksimal, masih perlu saya tingkatkan lagi. Dengan pernyataan yang sudah disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah mereka ikuti, dengan jumlah 9 poin pernyataan. Refleksi pembelajaran peserta didik ini penting dilakukan bagi siswa. Salah satu manfaatnya sebagai pedoman atau pegangan kepada siswa untuk mengenal kemampuan dan status diri sendiri. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai modifikasi modul ajar dalam rangka memenuhi
ujian tengah semester, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.